Fisika Dasar. Minggu ini kita akan belajar tentang percobaan L6. Sebelumnya perkenalkan, saya Tatian Kristianto, laboran di Lab Fisika Dasar. Tujuan dari materi L6 ini adalah menentukan kuat medan magnet bumi H1 dan kuat medan magnet kumparan atau H2. Alat yang kita gunakan dalam percobaan L6 ini antara lain, yang pertama ada magnet batang, di dalam sini satu set kumparan, sumber arus DC, stopwatch, ampere meter, kompas, meteran gulung, dan kabel. Kuat medan magnet merupakan rapat flux magnet di suatu titik. Satuannya adalah Tesla atau Weber per meter persegi atau Newton per meter ampere. Hukum yang berlaku untuk percobaan ini adalah hukum Oersted, di mana hukum ini berlaku untuk kawat lurus yang membawa arus arah yang stabil atau DC. Salah satu pengaruhnya adalah jika arah arus dibalik, maka arah medan magnet akan berbalik arah. Kita akan buktikan dalam praktikum kali ini. Parameter yang mempengaruhi dalam percobaan kali ini antara lain arus listrik yang mengalir, satuannya ampere, simbolnya I, banyak lilitan, simbolnya N, L besar adalah panjang kumparan, satuannya meter, dan T adalah periode, di mana periode itu adalah waktu yang ditempuh untuk satu kali getaran atau ayunan dari magnet batang yang akan kita gunakan nanti. Data yang diambil dalam percobaan ini adalah waktu untuk 20 getaran nanti, di mana arusnya nanti akan kita tentukan. Kemudian banyaknya lilitan dari kumparan dan panjang kumparan itu tersendiri. Sementara untuk periodenya nanti akan dihitung dengan membagi waktu dengan banyaknya ayunan. Persamaan H1, di mana kita akan menggunakan data periode arus banyak lilitan dan juga panjang kumparan. Anda bisa memasukkan datanya ini dengan menggunakan rata-rata dari masing-masing hasil pengukuran data. Begitu juga dengan H2 yang menggunakan banyak lilitan, arus, dan juga panjang kumparan. Semuanya menggunakan rata-rata dari data yang diambil. Untuk persamaan diferensial dan perhitungannya akan saya berikan contohnya. Langkah-langkah percobaan untuk L6 antara lain dimulai dengan setting alat kumparan, ampere meter, dan adaptor, di mana positif dari adaptor akan disambungkan ke positif dari kumparan. Kemudian negatif dari adaptor akan disambungkan dengan negatif dari ampere meter. Positif dari ampere meter disambungkan ke negatif kumparan. Ini yang akan menjadi rangkaian untuk arus positif. Selanjutnya kita akan menentukan waktu yang diperlukan pada waktu magnet batang nanti akan bergetar sebanyak 20 kali. Yang pertama kita akan menggunakan arus positif. Di sini kita coba dengan 200 mA. Dan arus yang sama besar nanti di arus negatif 200 mA. Kita akan mencoba untuk mencari waktu yang diperlukan. Kita nyalakan sumber arus DC-nya dengan kumparannya. Kita set ke 200 mA.
Setelah itu kita matikan terlebih dahulu. Kita akan mulai untuk menghitung waktunya. Kita nyalakan sumber arus DC nya sambil menyalakan stopwatch, sambil memulai menghitung getaran pada magnet batang. 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dari sini kita dapatkan untuk 20 getaran adalah 20 detik. Cara yang sama kita gunakan untuk arus negatif dengan cara merubah rangkaian pada kabel kumparan. Kalau tadi kita temu yang pertama tadi 20 detik, itu akan kita coba sampai 3 kali, begitu juga untuk yang arus negatifnya. Selanjutnya mengukur panjang kumparan. Saya contohkan seperti ini, bisa didapat sebesar 33,2 cm. Langkah ini kita ulangi sebanyak 3 kali. Berikutnya untuk menghitung banyaknya lilitan, kita bisa ambil satu titik, misalnya di sini 1 cm, kita hitung lilitan sebanyak pada jarak 1 cm ini. Semisal saya dapatkan perhitungan saya dari 1 cm ini adalah 22 lilitan, maka nanti banyaknya bisa didapatkan dengan cara mengalihkan 22 kali lilitan tadi dengan panjang rata-rata kumparan yang didapat dari pengukuran sebelumnya. Berikutnya untuk menghitung periode positif dan periode negatif adalah dengan cara membagi waktu 20 detik dengan 20 getaran. Cara yang sama digunakan pada periode negatif, waktu dibagi 20 getaran. Salah satu contoh penyelesaian perhitungan pada percobaan yang 6 adalah mencari rawat tidak langsung dari H1, di mana rumus H1 adalah ini TP, IP, TN, IN, N dan L parameternya. Nah, jadi di dalam rawat tidak langsung H1 berisi diferensial dari H1 terhadap salah satu parameter yang ada di persamaannya. Di sini saya akan mengambil contoh adalah terhadap IP, arus positifnya. Dimana persamaan bentuk pecahan ini akan kita selesaikan dengan pembagian dengan rumus U aksen kali V dikurangi V aksen kali U dibagi V kuadrat. Dari persamaan ini kita sudah mendapatkan U dan V nya, pembilang dan penyebutnya. Maka kita membutuhkan U aksen dan V aksen untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. U aksen sendiri didapatkan dari turunan U terhadap parameter IP, di mana U-nya adalah TP kuadrat ditambah IP ditambah TN kuadrat dikali IN dikalikan dengan N lagi. Di sini N-nya saya masukkan jadi 1 di dalam persamaan ini. N dikali TP kuadrat IP ditambah N dikali TN kuadrat IN. N dan TP kuadrat di sini menjadi A dalam diferensial terhadap IP. Sementara IP adalah X-nya. Kita melihat dari penyelesaian diferensial atau turunan yang linear. Sementara di faktor yang ini N, TN kuadrat dan IN menjadi A dan kita memiliki X-nya dari IP pangkat 0, di mana IP pangkat 0 itu adalah 1. Semua bilangan yang dikalikan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Jadi ini tidak merubah dari persamaan ini.
Kita turunkan dari persamaan linear gini, NTP kuadrat yang jadi A tetap X-nya turun ke sini, ini X-nya, pangkat dari X-nya turun ke sini, X-nya dan pangkat dari X-nya dikurangi 1. Hasilnya ini dan ini. Semua bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0, maka kita tidak usah melanjutkan proses yang satu ini. Jadi tersisa IP pangkat 1 dikurangi 1 adalah IP pangkat 0 yang hasilnya adalah 1, sehingga kita menyisakan hasil dari U aksen adalah N kali TP kuadrat. Untuk V aksennya adalah turunan dari V terhadap parameter IP, di mana V adalah TP kuadrat ditambah TN kuadrat dikalikan dengan L. Di sini kita tidak menemukan parameter yang diturunkan atau IP. Kita bisa mencontohkan dengan memberikan IP pangkat 0, di mana IP pangkat 0 sama seperti tadi adalah sama dengan 1, jadi tidak berubah persamaan ini. Ini menjadi A, ini adalah X, sama sesuai dengan bentuk linear tadi. Pangkat dari X turun 0, A nya diturunkan sama, dan X nya adalah IP pangkat 0 kurangi 1. Semua bilangan yang dikalikan 0 adalah 0, jadi di sini hasilnya adalah 0. Hasil dari V aksen dan U aksen dan U V nya dimasukkan ke dalam persamaan ini tadi, maka kita dapatkan diferensial H1 terhadap IP sama dengan U aksen NTP kuadrat dikalikan dengan V. V nya adalah TP kuadrat TN kuadrat dikalikan dengan L, dikurangi V aksennya adalah 0 dan U nya adalah TP kuadrat IP ditambah TN kuadrat IN dikali N dibagikan V kuadrat. V kuadrat adalah TP kuadrat plus TN kuadrat dikalikan L kuadrat. Dari persamaan ini semua bilangan yang dikalikan 0 sama seperti tadi tetap 0, jadi kita tidak melanjutkan proses yang ini karena ini hasilnya 0. Tersisa NTP kuadrat dan selanjutnya ada yang bisa kita peringkas lagi di sini, yaitu karena di sini sudah bentuknya perkalian, faktor yang sama bisa kita coret. TP kuadrat plus TN kuadrat dikalikan L TP kuadrat ditambah TN kuadrat dikalikan L, harus kita coret. Hasil akhirnya adalah NTP kuadrat ditambah TP kuadrat, NTP kuadrat dibagi TP kuadrat tambah TN kuadrat dikalikan dengan L. Persamaan ini yang akan dimasukkan ke ini untuk menyelesaikan ini. Tinggal dimasukkan bilangan-bilangannya tadi dari rata-rata masing pengukuran. Sementara SIP adalah ralat langsung yang didapat dari perhitungan ralat langsung dari IP-nya. Itu adalah salah satu contoh penyelesaiannya untuk perhitungan L6.